Oke, jadi materi di silabus itu hanya struktur dan pointer ya. Kemudian ada tambahan karena kita gunakan bahasa C, kita sedikit mengenali lagi bahasa C ya, dan juga nanti ada alokasi memori karena pointer nanti ada hubungannya kaitannya dengan memori ya. Tapi kita fokusnya ke struktur dan pointer. Oke, baik, ini review saja ya. Di pertemuan yang lalu ya kita sudah belajar ya tipe data dalam bahasa sini yang standar ya, char, in, float, double, string ya. Kemudian kode formatnya juga jangan sampai lupa ya, ini yang standar, nanti ada banyak lagi ya kode-kode format yang lainnya. Nah kemudian ini di pertemuan yang lalu juga sudah dibahas ya, jangkauan dari identifier ya. Berkaitan dengan itu ada dua jenis variabel ya, variabel lokal dan variabel global. Kalau environment variabel ini lain lagi ya. Variabel lokal, variabel global sudah kita pelajari juga dulu di Alpro ya, algoritma dan pemrograman. Nah, kalau di Pascal seperti di C ya, variabel lokalnya ini ada yang lebih spesifik dibandingkan saat di Pascal dulu. Karena di C ya, di blok-blok program kita bisa mendeklarasikan variabel yang ingin kita gunakan. Ya, tidak hanya di awal badan program saja. Ya, baik di dalam maupun di luar fungsi ya. Jadi itu global dan lokal berkaitan dengan jangkauannya ya. Kemudian itu kita lewati saja. Kemudian kita yang ketiga, environment variable. Nah, ya. Jadi bahasa C bahasa menengah ya. Dia bisa ke atas jadi bahasa tingkat tinggi, bisa mundur ke bawah ya. Jadi bahasa tingkat rendah ya, mirip-mirip dengan bahasa assembler gitu. Bisa digunakan. Nah, dalam bahasa C kita bisa mengambil ya nilai variabel yang ada di dalam lingkungan environment ya, di dalam Windows misalnya ya, di dalam komputer misalnya, itu kita bisa mengambil nilainya ya. Ini ada 3 fungsi, atau nanti ada banyak fungsi yang lain. Ini ada 3 fungsi yang di sini ya, get environment, kemudian set maupun put environment ya. Jadi get kita ngambil nilainya ya, set ini kita set nilainya environment-nya, kemudian put kita letakkan ya untuk meletakkan yang kita set tadi. Oke ya. Kemudian ini lokal ya, global variable kita deklarasikan di luar fungsi ya, di global variable. Kemudian lokal bisa di dalam fungsi, bisa di dalam satu blok program ya, bisa di dalam satu blok program ya. Kemudian ini untuk environment variable ya, misalkan di Windows kita ada sebuah variabel namanya test EV gitu ya, nilainya 450. Nah, ini mau kita ambil ya. Kita bisa gunakan fungsi get environment ya, get env ya. Di mana fungsi get env ini ada di stdlib ya, di header file stdlib ya, jangan lupa ya. Ya. Kita ambil nilainya ya. Kemudian kita bisa memodifikasi nilainya tadi ya. Ya, kalau kita pakai compiler online, nanti silakan dicoba aja ya. Silakan dicoba pakai compiler compiler online. Saya tidak tahu ini nyambungnya kemana nanti ya. Ya, kalau yang offline coba, yang kalian offline coba dicek ya. Kalau pakai Windows ya. Kalau pakai OS yang lain, entah apakah ada variabel ini test environment ini ya. Ya, ini sebagai wawasan saja ya, nanti bisa digunakan ya.
Kemudian ini tipe data dalam bahasa C, ya ini juga sudah kita pelajari ya, ini review saja, ya bisa ditambahkan sign, ya unsigned, ya long, ya bisa tambahkan long, atau kita bisa definisikan sendiri. Ya salah satunya ini ada struktur yang akan kita pelajari hari ini ya, tipe data terstruktur, ya structure. Kalau di Pascal itu record ya. Oke, nah ini struktur ya. Jadi intinya struktur adalah sebuah variabel ya yang apa namanya bisa mengumpulkan berbagai macam variabel dengan tipe data macam-macam ya, dibungkus jadi satu, dijadikan sebagai tipe data structure ya, struktur ya. Nah di bahasa Pascal ini biasanya kita gunakan kata kuncinya record ya, kalau di bahasa C struct gitu ya, struct. Intinya persis sama lah ya dengan record di Pascal, walaupun nanti penggunaannya maupun pendeklarasiannya sedikit berbeda ya. Oke, ini cara mendeklarasikan tipe data struktur ya. Pertama kata kuncinya struct T ya, jangan lupa T-nya ya. Kemudian nama tipenya ya, nama strukturnya. Kemudian pakai kurung kurawal ya, dan di dalamnya tipe-tipenya, fieldnya. Mau berapa banyak field dengan tipe apa bisa kita deklarasikan di dalam sini. Ya, kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau kita deklarasikan ini ya, kita mendeklarasikan sebuah struktur. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Misalkan ini ada contoh program ya. Ya, contoh program struktur struct mahasiswa, kemudian ada tiga field. Ya, pertama nama, name, ya tipenya karakter. Nah, ini pakai bintang. Ya, di bawahnya juga address juga pakai bintang. Ini sebenarnya sama dengan string ya. Char name misalnya 50 gitu. Sedangkan kalau ini agak bebas nih. Ini bebas apa namanya memorinya ya. Ya, ini jadi pointer sebenarnya. Sebenarnya pointer, tapi sama saja juga dengan kita deklarasikan tadi ya. Char name 50 misalnya atau 20 gitu. Char address 50 ya. Jadi ada 3 buah field. Kemudian jadi kita sudah deklarasikan sebuah struktur ya. Kemudian saat kita ingin menggunakan struktur itu ya, misalkan di dalam ini ada lokal variabelnya ya, nama variabelnya MHS ya. Variabelnya MHS, dia menggunakan struktur yang namanya mahasiswa. Tapi saat dipanggil masih tetap harus menggunakan kata kunci struct T-nya. Ya, T-nya. Oke. Kemudian untuk kita menginput nilainya ya, sama seperti di Pascal ya. Kita gunakan nama variabelnya kemudian .name. Ya, misalnya mhs.brand, misalnya Mataram. mhs.h sama dengan 22, umurnya 22. Misalnya seperti itu. Oh, ini terlewat. Ya, tadi sudah program, udah ini ya, loncat ya. Ini ya, sorry. Ya, ini bisa kita gunakan seperti ini ya, cara penggunaannya. Kemudian tinggal kita tampilkan hasilnya. Ini contoh programnya ya. Kemudian ini tadi, ini yang terlewat, tapi sama saja ya. Ini kita deklarasikan sebuah struktur namanya distance ya, terdiri dari 2 buah field ya, ada fit dan in gitu ya. Kemudian saat kita ingin gunakan ya, kita deklarasikan variabel D1 dan D2 dengan tipe distance ya, tipe strukturnya distance. Dan kita saat mendeklarasikannya tetap harus gunakan struct. Ya, ini contoh programnya tadi ya. Oke. Kemudian ya, cara pendeklarasian yang kedua menggunakan type def. Tadi tanpa type def ya. Sekarang menggunakan type def. Ya. Cara pendeklarasian tinggal tambahkan saja type def. Dan satu lagi jangan lupa ya,
tambahkan ya nama satu lagi, ya ini distance pakai S, ini distance pakai D besar, ya. Jadi distance ini adalah ya tipe data struktur. Kemudian tipe data struktur ini kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah tipe data, ya tipe data struktur juga ya. Ya, jadi namanya distance. Jadi saat kita ingin gunakan ya tipe data ini, kita gunakan yang nama yang kedua ya, distances gitu ya. Jadi ini seperti tipe data yang lainnya. Saat kita gunakan tidak perlu pakai struct ya. Jadi kita deklarasikan 3 buah variabel dengan tipe distances ya, dis1, dis2 dan sum. Ya, tipenya adalah distances ya. Oke, jadi tidak perlu pakai kata kunci struct lagi ya, karena sudah kita deklarasikan sebuah tipe data dengan nama distances gitu ya. Oke, nah ini contoh programnya. Ya, contoh programnya ini menarik. Ada satu statement yang menarik ini ya, yang baris ke-12, tapi nanti aja. Ya, jadi di program ini ya kita gunakan sebuah struktur ya student ya, nama strukturnya student. Oke, kemudian ya ini fungsi utamanya, di bawah fungsi utama kita deklarasikan sebuah fungsi yang lain ya, fungsi ya tipenya void, berarti prosedur kalau di Pascal ya. Ini hanya menampilkan saja display dengan ya parameternya parameter struktur, bertipe struktur. Ya, saat kita gunakan parameter tipe struktur tinggal kita tuliskan saja struct D student S, karena deklarasinya tanpa type ya, type des tadi ya. Jadi parameternya namanya adalah S gitu ya. Di mana S tipenya adalah tipe student. Ya, tipenya tipe student. Oke. Kemudian ini hanya menampilkan nilai dari ya parameter X. Name dan X-nya saja, nama dan umur saja ya. Oke. Kemudian ya ini saat kita deklarasikan fungsinya di bawah, di atas tidak kita definisikan dulu. Ya, ini tidak ada masalah kalau di C ya. Di Pascal tidak bisa begini ya. Ini harus deklarasikan di atas ya. Nah, fungsi utamanya ya, fungsi utamanya hanya meminta kita menginput ya, menginput nama dan umur ya. Kemudian menampilkannya dengan fungsi display. Nah, yang menarik ini nih, scanf ya. Ini ada persen buka kurung siku ya, pangkat backslash n ya, persen bintang C. Nah, ini kan rumit sekali ya. Nah, sebenarnya statement ini mirip dengan getS s1.name. Ya, jadi pakai scanf bisa nih kalau namanya dua suku kata. Ya, seperti getS lah intinya. Nanti silahkan kalian coba ya, seperti getS. Tapi kalau saya sih lebih suka yang getS aja lah. Itu repot ngapalin. Tapi kalau sudah biasa nggak apa-apa ya. Ya, itu tinggal tambahkan ini ya. Ya, persen ini. Ya, kalau ini persen bintang C, ini nanti silakan dicoba ya. Bintang C ini bintang ini kan seperti tadi ya, deklarasi untuk pointer nanti lah, pointer. Ya, bisa nggak diganti S gitu? Bisa nggak diganti S? Jadi silakan diutak-atik aja ya. Oke, ya itu struktur. Ya, struktur. Ya, dan di sini nggak ada struktur bersarang, tidak ada. Dan struktur nanti bisa dikombinasikan dengan array ya, seperti saat di Alpro ya. Struktur bisa kita kombinasikan dengan array. Ya, bisa kita kombinasikan dengan array ya, sehingga kita bisa buat sebuah daftar ya, tidak hanya satu record saja ya, satu record. Kalau di database atau di tabel, satu baris data itu kan satu record ya, satu baris data itu satu record ya.
Kalau tanpa array kita hanya bisa menyimpan satu record saja. Ya. Tapi kalau dengan array kita bisa buat ya sebuah variabel yang menyimpan nilai sebuah tabel. Ya, jadi sebuah tabel. Nah, nanti jika belajar database bisa dikombinasikan ya. Bisa dibuat relasi antar tabel dan sebagainya. Oke ya. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pointer. Pointer. Ya. Jadi cara pendeklarasian pointer ini sederhana sekali, tinggal tambahkan bintang. Sama deklarasi yang lain, tinggal kita tambahkan bintang. Nah, apa sih pointer ini? Ya, pointer ini sebenarnya hanya merupakan sebuah variabel yang isinya ya nilai dari variabel pointer tadi isinya adalah alamat penyimpanan dari suatu variabel lain, variabel yang lain. Ya, variabel lain ketika kita deklarasikan kan kita tidak tentukan alamatnya di mana, tapi hanya kita tentukan tipe pointer, tipe variabelnya saja. Ya, misalnya integer, tipenya integer. Nah, ketika kita deklarasikan in bintang p, maka variabel pointer ini p ini bisa menyimpan nilai alamat memori dari variabel bertipe integer. Ya, variabel bertipe integer sesuai dengan deklarasi tipenya, tipe pointer. Ya, demikian juga yang ini dp, double. Ya, dia dp ini variabel dp ini, pointer dp ini bisa menyimpan nilai, bukan nilai, bisa menyimpan alamat memori dari variabel lain yang bertipe double. Demikian juga test. Ini untuk floating point. Jadi ya, yang disimpan alamat memori variabel lain. Oke ya, deklarasinya tinggal tambahkan bintang. Ya, bintang. Oke ya. Itu namanya pointer. Nah, karena misalkan p ya ini bisa menyimpan ya alamat variabel yang bertipe integer. Misalkan a gitu ya. A ini bertipe integer misalnya. Jadi di dalam program kita tuliskan ya p sama dengan nggak pakai bintang ya. P sama dengan dan ya a. Dan a. Dan itu alamat jadinya. Alamat memori. Nah, karena seperti itu maka ya tipe data ini dikasih nama pointer. Pointer, penunjuk. Jadi P ini menunjuk A gitu. Jadi kalau ditambahkan seperti itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Makanya diistilahkannya pointer ya. Jadi variabel yang kerjanya nunjuk-nunjuk saja. Ya, menunjuk variabel lain dengan tipe yang sesuai. Ya. Nah, ini ada dua jenis operator untuk pointer. Bintang itu untuk nilai ya, menunjuk nilai. Ya, nilai, kemudian dan ini memorinya. Alamat, alamat bukan memori. Alamat memori, alamat penyimpanan ya dari suatu variabel. Nanti contohnya ada ya. Nah, ini contohnya gini. In bintang P. Jadi P-nya adalah pointer. In A sama dengan 10. Ini variabel biasa bertipe integer. P sama dengan dan A. Jadi nilainya variabel P sama dengan alamatnya si A. Ya, alamat variabel A. Karena dia sama, jadi bisa disimpan. Ya. Kemudian print f %dp. Maka yang muncul adalah alamatnya si A. Alamat penyimpanan variabel A. Ya, atau gampangnya kalau kita lihat di gambar ya di bawahnya. Ya, misalkan A ini ya, kita deklarasikan in A sama dengan 10. Ya, pertama kita deklarasikan pointer P. Oleh compiler dikasih alamat penyimpanan si P di sini nih. Memori untuk si P ya di sini. 567434 gitu, misalnya. Kemudian deklarasi A nilainya 10. Ya, A ini dialokasikan di memori yang ini. Ya. 63 dan seterusnya dengan nilai 10. Ya, kemudian P sama dengan dan A. Maka yang disimpan oleh variabel P ini adalah alamatnya si A. Ya, alamatnya si A 63 sekian ini. Jadi di sini nilainya 63 sekian. Ya, kemudian print f %d.
P, maka yang ditampilkan adalah nilai si P. Ya, nilainya P. Ini ya, nilainya P adalah alamat penyimpanannya si A. Oke. Ya. Kalau di sini ditampilkannya ditambahkan dan, maka yang muncul adalah ini 57644 kalau pakai dan, ya. Kalau pakai dan. Oke. Atau kalau statement yang sama dengan ini kalau kita tuliskan bukan P tapi dan A. Di sini dan A, maka yang muncul sama dengan ini nilainya si P. Oke. Paham ya? Pointer ada apa operatornya bintang serta dan, ya. Bintang serta dan. Oke. Ini ada contoh lain, ya. Misalkan kita deklarasikan dua buah variabel. Yang pertama PTR sebagai pointer dan key, ya. Ini sama-sama bertipe integer. Ya, PTR pointer bertipe integer gitu ya. Maksudnya pointer bertipe integer maksudnya pointer yang bisa menyimpan memori atau alamat, ya, menyimpan alamat variabel lain bertipe integer, ya, yang bertipe integer. Oke, kemudian key sama dengan 50, PTR sama dengan dan key. Jadi PTR sudah mulai menunjuk ke key. Kalau yang ini PTR-nya masih 0 ya. Nilainya masih 0. Dengan ini maka PTR menunjuk ke key, ya, alias PTR sama dengan nilainya sama dengan alamatnya key. Nah, ketika print f bintang PTR, ya, maka di sini yang tampil adalah nilai dari, ya, variabel yang ditunjuk oleh PTR. Maka yang keluar adalah 50. Ya, kalau pakai bintang PTR. Alias ini sama saja dengan kita tampilkan key, nilainya key. Ya, bintang PTR kita ganti jadi key. Jadi sama. Ya. Kemudian, ya, ini alamat, berikutnya alamat, kemudian ini PTR. Maka ini adalah alamat atau nilainya si PTR yang ditampilkan, alias alamatnya variabel key. Ya, alamatnya variabel key. Misalkan alamatnya. Tentu beda komputer beda lagi ya. Nilai yang bawahnya alamatnya. Oke, itu pointer. Ya, latihan 1. Silakan coba. Kalian coba latihan 1, silakan. Kemudian jawab pertanyaan itu. Bentar ya.
Oke, sudah? Apa jawabannya? Pernyataan Y sama dengan bintang PX bisa diganti dengan apa tuh? Dengan X, Pak. Dengan X, Pak. Ya, jadi ya bintang PX ya saat di mana print F ya ada bintang PX. Oh bukan, ada Y mana mana. Y sama dengan bintang PX di ini ya di bagian ketiga dari setelah deklarasi variabel ya. Itu variabel Y-nya tipenya integer ya. X-nya 150 juga tipenya X-nya integer juga. Kemudian PX ini adalah integer pointer bertipe integer gitu ya. Kita nyebutnya gitu ya, pointer integer gitu ya. PX sama dengan dan X, artinya PX sekarang pointer X ini menunjuk ke variabel integer X. Nah, Y sama dengan bintang PX itu sama saja dengan Y sama dengan X. Benar ya tadi jawabannya. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Ya, ini latihan 2. Ya, apa output dari program tersebut? Silakan. Plot D bintang PD. Coba nggak usah diketik nih, kita baca aja. Ya, D sama dengan 54,5 floating point ya. PD sama dengan dan D. Jadi PD pointer PD menunjuk ke variabel D ya. Ini variabel D. Jadi dibuat linknya ya. Oke, print F %G backslash ya ini jadi baris setelah ditampilkan dia turun ke bawah ya kursornya nilai dari D. Berarti 54,5 ya. 54,5. Kemudian bintang PD artinya apa tuh? Bintang PD artinya nilai dari D. Oke ya, nilai dari variabel yang ditunjuk oleh D. Jadi yang kita ubah ini D nih. Ya, bintang PD sama dengan bintang PD plus 10. Jadi sebenarnya D sama dengan D plus 10. Atau bisa juga ditulis dengan D plus sama dengan 10 ya. Oke ya, dibiasakan ya, nanti supaya biasa ya. Nah, di Java juga nanti seperti itu ya. Kemudian printf %G backslash n D. Nah, tampilkan nilai D. Jadi outputnya sama dengan berapa? Yang keduanya?
64,5. 64,5. Oke, 64,5. Yang baris pertamanya tadi 54,5 ya. Kemudian yang keduanya 64,5. Ya, bertambah 10 ya. Oke. Oke, paham ya sampai situ? Ada pertanyaan silakan. Sebelum kita masuk ke pointer dan array. Ini kaitannya erat nih. Tadi sudah kita pakai di contoh sebelumnya. Pointer array. Tidak ada? Paham ya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Intan. Kan pakai pointer ini tuh kayak ribet gitu kan, Pak, karena ada bintang PD, ada D gitu-gitu kan, Pak. Sebenarnya fungsinya pointer tuh efektifnya dipakai buat kalau yang gimana ya, Pak? Oke. Pointer nanti ketika kita ingin buat pemrograman yang dinamis penggunaan memorinya, ya. Oke, sorry sebelum kita masuk pointer ya. Saat kita buat program, ya banyak variabel yang kita gunakan, ya. Itu saat variabel kita deklarasikan, itu dia penggunaan memorinya itu bisa dengan tanda petik, ya dia tidak dinamis gitu ya, tetap penggunaan memorinya dalam arti tetap, gitu ya. Tentu tetap ada fluktuasinya ketika misalnya kita gunakan fungsi misalnya, ya saat fungsinya kita panggil, maka memori di dalam saat fungsi itu dijalankan di running, memorinya tentu bertambah sesuai dengan banyaknya memori yang digunakan untuk fungsi itu sendiri. Ya, ketika fungsi itu selesai dieksekusi, terhapus lagi. Ya, dilepas lagi penggunaan memorinya. Begitu seterusnya. Tapi ya intinya adalah semuanya tetap penggunaan. Nah, saat kita ingin buat program dengan pemakaian memori yang optimal, artinya ketika nggak digunakan bisa dilepas, ya tidak menyangkut dengan pemanggilan fungsi atau tidak tadi. Itu salah satunya adalah dengan menggunakan ya pengaturan memori dengan cara digunakan dengan pointer. Gitu ya. Kita gunakan dengan pointer. Nanti ada nanti. Ya. Apalagi nanti di struktur data ini kan nanti kita belajar di materi di silabus itu ada namanya linked list. List berkait gitu ya. List berkait. Itu nanti pakai pointer, mengaitkannya dengan pointer. Ya, tadi kan pointer itu variabel yang nunjuk-nunjuk ya. Ya, tipe data yang nunjuk-nunjuk. Nah, nanti list berkaitnya kita gunakan pointer. Ya, nanti penggunaan memorinya bisa kita buat dinamis. Ya, di sini juga ada di slide ini ya. Jadi seperti itu tujuannya Intan. Memang agak merepotkan, ya. Dan di Java nanti tidak ada lagi pointer di Java. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Pertanyaan, silakan. Tidak ada? Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke pointer dan array. Jadi saat kita deklarasikan sebuah ini apa nih? Array X ya. Array-nya namanya X dan sebuah pointer dengan nama P. Ya. Oke, itu sebenarnya sama-sama bisa dianggap sebagai array gitu ya. Walaupun dengan sedikit perbedaan ya. Dengan sedikit perbedaan. Oke. Nah, kita punya dua variabel tadi ya. X array, P pointer. Ya. Kemudian untuk mengakses alamat ke satu ya, alamat dari elemen ke satu, kita tinggal nulis dan x0 ya. Ini alamat dari variabel yang pertama. Misalnya yang ini x ini alamatnya 356. Berarti kalau kita tampilkan dengan printf yang keluar 356. Ya. Kemudian alamat kedua dan x1 dan x2 dan xn-1 ya untuk alamat yang ke n-1, alamat yang ke n ya, indeks yang ke n. Oke, kemudian selain dengan cara ini bisa juga ya kita tuliskan x saja atau x plus 0 gitu ya, x plus 0 ya. Ini sama dengan alamat
ini ya. Jadi array, jadi sebenarnya sama dengan pointer ini. Ya, kalau P langsung tinggal P saja atau P plus 0. Ya, berarti ini alamat pointer yang pertama atau di indeks yang ke-0 ya, kalau kita sebut dengan indeks juga ya. Ini P1, indeks kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi sama nih ya. Kalau dilihat sama nih, ini menampilkan alamat gitu ya. Oke, kemudian ingin menampilkan nilai. Ya, ingin menampilkan nilai. Ya. Jadi menampilkan nilai untuk array X0. X0 ini artinya menampilkan nilai array X di indeks yang 0 atau elemen pertama. Gitu. X1, X2, terus sampai Xn-1. Gitu ya. Atau bisa juga untuk daripada pakai kurung kurawal, kurung biasa, kurung siku, kita pakai bintang. Bintang X atau bintang X plus 0 pakai kurung ya, kurung biasa. Oke ya. Atau kalau array pointer pakai bintang P ya. Atau bintang P plus 0 ya. Dan seterusnya. Ini sama ya kalau dilihat. Jadi artinya ya array ya sama dengan pointer. Ya DC ya, DC ya. Sama dengan pointer. Ya, hanya bedanya kalau pointer ya kita tidak menentukan jumlah elemennya. Elemennya tidak perlu kita tentukan. Bukan tidak perlu, nggak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Oke ya. Kebayang ya. Jadi nanti saat kita ingin menampilkan nilai dari variabel bertipe array, bisa juga pakai bintang ya. Bisa juga pakai bintang. Indeksnya tinggal ditambahkan ya. Kalau tanpa ada indeks berarti ya elemen yang pertama ya. Ya indeks 0 ya. Indeks yang 0 ya. Oke. Contoh nih contoh. X sama dengan in X ya, ini array ya. Ada 3 elemen, 10, 100, 1000. Ya, jadi hanya ada 3 elemen ya. Kemudian yang kedua integer juga ya, px ya, ini sebagai pointer. Kemudian variabel i biasa integer biasa ya. Kemudian kita buat linknya px sama dengan dan x. Berarti px menunjuk ya array x ya, px menunjuk array x. Oke, kemudian kita ingin menampilkan, kemudian for pakai for ya, dari 0 sampai kurang dari 3, jadi ada 3 kali perulangan. Kita ingin menampilkan nilai dari array-nya. Ya, nilai array-nya, nilai dan alamat nih ya, nilai dan alamat. Ya, jadi printf nilai %d. %d yang pertama ini i ya. I. Jadi indeksnya dari 0 sampai 2 ya. Kemudian sama dengan %d. Nah, ini bintang ya px plus i. Berarti ini adalah nilai array-nya ya, nilai array-nya. Ya, nilai array, indeks yang ke i-nya. Ya, dari 0 sampai 2. Oke. Kemudian koma alamat %d. %d berikutnya adalah i juga. Ya, kemudian sama dengan %d. %d berikutnya adalah px plus i. Berarti ini alamatnya ya. Ya, alamatnya. Nah, statement ini ya bisa diubah ya, bintang px plus i ya bisa kita ganti dengan ya bintang dalam kurung variabelnya x ya, x plus i. Oke ya, ini juga ya. Px-nya ini bisa diganti dengan x plus i. Gitu ya. Oke. Atau bisa juga kita ganti dengan ini jadi x buka kurung siku i tutup kurung siku yang biasa itu ya, yang biasa. Ya, atau yang ininya alamatnya dan x buka kurung siku ya i tutup kurung siku.
Ya, jadi ada tiga cara tuh. Ya, ada tiga cara selain yang ini ya. Jadi ada 4 cara ya. 4 cara. Ya, masing-masing ada iya 3 cara berarti ya. Ada 3 cara, sorry. Ya, masing-masing ada 3 cara. Ya, bisa pakai cara ini ya. Bisa pakai cara apa namanya? Array biasa. Ya, bisa pakai cara array-nya kita anggap sebagai pointer. Oke, paham ya? Silahkan dicoba deh, coba dulu biar makin paham. Kalian ketikkan program. 5 menit, silahkan. Baik, ya. Nilai sama dengan alamat sama dengan ya. Nama ini I, kemudian kalau yang biasa ya pakai X I, kemudian I lagi, kemudian dan X I. Ya. Ini cara yang biasa. Kita copy saja ya. Cara berikutnya pakai bintang plus I.
Oh, titik kurangnya kurang. Oke, kita copy lagi. Tinggal kita tambahkan P. Oke, ya, kita running. Ya, sama ya hasilnya. Kurang, ada yang kurang. Cuma satu nilai. Ya, cuma satu nilai. Ya, lupa. Ya, for I-nya mulai dari 0. Yang kemudian I kurang dari 3. Kemudian I plus plus. Ya. Oke, kita tambahkan. Nah, sekarang ini. Nah, ini ya. Alamat ke 0 ini 1978 93 1468. 1978 93 1464. Lihat ya, selisih 4 ya. Ya, selisih 4. Ya. Mungkin alamat lebih enak daripada persen D, kita pakai ini aja. Alamat kita ubah. Untuk alamat kita ganti persen X. Biar heksadesimal ya. Oke, kita running. Nah, salah. Salah ini ya, salah X-nya. Salah X-nya. Ini D. Kalau nilainya kecil, jadi X-nya tetap ya. Ini D. Ini D. Alamat ya, ini ganti. Oke ya. Running. Nah, ini dia. Baru sesuai. 657 AF 554. Oh, besar sekali loh. Padahal ini pakai 16-an ya. Heksadesimal. 7 digit. 8 digit. 8 digit. 8 digit heksadesimal. Kalau biner berarti dikali 4 lagi. 8 kali 4. 64 digit biner. 8 kali 4 32, sorry. Oke, ya. Paham ya di sini ya? Jadi sekarang kita sudah bisa, ya sudah paham pointer dan array ya. Pointer dan hubungannya dengan array. Ya, jadi kita bisa buat link ya, array. Tadi mana? Array dan pointer. Oh, ini kan betul. Sekarang ini contoh apa lagi nih? Kita pakai konstanta max sama dengan 3. Ada variabel var ya, tipenya array, mirip dengan tadi ini 100
10, 100, 200 tadi 10, 100, 1000 ya. Mirip X tadi ya nilainya. Ini kemudian pointer ya dalam kurung max ya itu sama saja dengan array jadinya, tapi kita tentukan ya indeksnya kita tentukan jumlahnya. Kemudian for i mulai dari 0 sampai kurang dari max i bertambah 1 ya PTRI sama dengan dan var i. Ini disambungkan satu-satu nih. Ya, PTRI dengan var i-nya dihubungkan satu-satu. Kemudian for i dari 0 ya sampai diulang lagi sama ya. Ini menampilkan nilainya. Value of var i sama dengan nilai dari pointer i. Ya, PTRI. Ya. Sama saja nih ya. Sama saja ya. Dengan gaya yang berbeda saja ya, dengan gaya yang berbeda. Ya. Padahal kalau kita hubungkan sekaligus bisa tadi ya. Ya, satu nilai sekali satu array sekaligus gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian ada pointer to pointer. Pointer yang tipenya adalah pointer integer misalnya gitu ya. Ya. Jadi var x ini variabel bertipe integer. Kemudian in ya bintang PTR1. Nah, PTR1 ini adalah pointer bertipe integer. Kemudian bawahnya lagi in bintang-bintang PTR2. Ya, ini adalah pointer yang bertipe pointer integer. Nah, kalau bintangnya tambahin satu lagi, ya tiga kali nyebut ya pointernya. Oke, jadi pointer 2 ini dia menunjuk ke alamat dari pointer 1. Pointer 1 menunjuk ke alamat ya variabel yang bertipe integer. Kalau ini ya tentu ini setelah dibuat linknya ya. Ya, setelah dibuat linknya. Ya, jadi PTR2 sama dengan dan PTR1. Kemudian PTR1 dan var x. Ya, setelah dibuat seperti itu maka ya chartnya jadi seperti ini. Ya, hubungan antar variabelnya jadi seperti ini. Oke ya. Jadi bisa ya pointer to pointer. Ya. Ini contoh yang lain ya. Misalkan pointer 2 ini alamat bawahnya alamat ya. Ini nilainya. Ya, ini nilainya. Ketika dibuat link PTR2 ya sama dengan dan PTR1, maka PTR2 nilainya ini 402. Ya, PTR1 misalnya sudah ada statement dan yang sama dengan dan var ya, maka PTR1 menuju ke alamatnya var. Ya, dan nilainya ke 10. Oke. Jadi kalau ingin menampilkan nilai dari var dengan menggunakan PTR2 ya, maka dan PTR2 jadinya ya. Itu nilai dari ya var. Ya, nilai dari var. Oke ya. Pointer to pointer. Ini contohnya ya, pointer to pointer. Oke, kita lihat saja ya. Sama ada 3 variabel, semuanya integer. Yang pertama var, kemudian pointer, ini dibalik nih, ini merepotkan. Ini pointer 2, pointer 1. Biasa dengan yang sebelumnya, tidak konsisten. Ya. PTR2 sama dengan dan var. Ya, PTR2 sama dengan dan var. Jadi pointer 2 menunjuk ke alamatnya variabel. PTR1 sama dengan dan PTR2. Ya, PTR1 dan PTR sama dengan dan PTR2. Jadi pointer 1 menunjuk ke pointer 2. Ya. Nilai var sama dengan ini pakai var. Ya, bisa pakai var. Ya. Dengan pakai PTR1, PTR2 ini tinggal kita tulis bintang PTR2 gitu ya, bintang PTR2. Ya. Kalau ini udah ada bintang PTR2. Kalau gunakan double pointer jadi bintang-bintang PTR1. Seperti ini ya.
nilainya sama semua ya. Yang muncul sama dengan 789 ya. Ya, outputnya 789. Ya. Nah, ini pertanyaan nih. Ini tinggal kita coba aja, uji coba. Ya, tentu ini nggak bisa disisipkan dengan logika ya. Ini harus dicoba. Ya, ini harus dicoba. Berapa sampai berapa kali pointer nggak menunjuk ke pointer mau bisa sampai berapa kali? Silahkan aja dicoba. Ya, sekedar tahu saja ya, sekedar tahu. Oke, ini contoh sudah ya. Selesai. Materi kita selesai sampai sini. Pointer ya. Sisanya ini apa namanya, pengenalan, bukan pengenalan apa ya? Ya kenalan lah dengan bahasa C. Nanti ditambah ada penggunaan ini ya, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penggunaan memori. Ya, fungsi-fungsi yang berkenaan dengan penggunaan memori. Ya, sampai sini ada pertanyaan sampai pointer sebelum kita lanjutkan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Serianto. Tadi pointer kan fungsinya buat kayak menunjuk alamat dari suatu variabel gitu kan ya, Pak? Ya. Nah, saya ingin bertanya, yang dari contoh soal tadi kan alamat variabelnya itu semuanya angka. Apakah alamat variabel itu bisa kayak semacam karakter gitu kan, Pak? Karakter. Oke, jadi gini, di dalam komputer sebenarnya semuanya itu dalam kondisi biner ya, angka jadi ya. Sedangkan karakter itu sebenarnya hanya apa ya, teknik mengkodekan saja, ya kodenya saja. Dibuat kalau kode sekian jadinya karakter A, kode A besar misalnya atau A kecil. Ya, jadi sebenarnya di dalam memori itu isinya hanya 0101 aja. Ya, Ferry ya. Paham? Paham, Pak. Jadi bukan karakter. Berarti nanti kalau misal variabelnya itu karakter pula, berarti alamatnya tetap angka gitu ya, Pak? Ya, ya tetap angka. Ya, kita bisa tampilkan dengan integer atau tadi dengan apa namanya heksadesimal ya. Walaupun biasa di buku-buku komputer kalau alamat memori biasanya pakai heksadesimal ya. Pakai heksadesimal. Dan sebenarnya memunculkan itu juga kesepakatan juga, itu kan ada karakternya juga. 1 2 3 4 itu kan karakter juga. Ya. Oke ya. Tapi sebenarnya di dalam komputer sendiri sebenarnya hanya 0101 saja. Tapi lebih benarnya lagi, itu sebenarnya hanya putus sambung ya. Dari suatu rangkaian yang nyambung putus. Soalnya seperti itu ya. Ya, paham ya? Bahkan kalau gambar-gambar ini kan hanya terdiri dari titik-titik aja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita ini di luar materi ya, tapi nggak apa-apa, kita pelajari. Ya, karena nanti kita juga pakai bahasa C juga ya. Ini apa nih? Fungsi di dalam bahasa C. Ya. Ini kita buat, ini ada fungsi jumlah. Ya, fungsi jumlah. Ini kita deklarasikan seperti di Pascal ya. Ini ada prototipe-nya. Kita deklarasikan dulu fungsi jumlah ya dengan 2 parameter. Ya, in A, in B. Ya. Kemudian ya di bawah fungsi utama baru kita deklarasikan ya fungsi jumlah ya. Oke, kemudian ini bertipe integer, kemudian di dalam fungsi utamanya kita menginputkan ya 2 buah nilai ya. Printf masukkan angka pertama, angka kedua, oke ya. Kemudian hasilnya kita jumlahkan ke sum dengan menggunakan fungsi jumlah. Kemudian kita tampilkan. Ya, ini sederhana sekali ya. Ya. Nah, ini masih kita gunakan deklarasi untuk prototype fungsinya. Ya, bagaimana kalau tidak kita deklarasikan, tanpa kita deklarasikan?
tadi sudah ada contohnya, bisa ya. Ya, tidak perlu dideklarasikan, bisa. Ya, walaupun diletakkan di bawahnya. Ini yang sangat berbeda dengan bahasa Pascal ya. Bahasa Pascal tidak bisa ya. Ya, dan bahasa Pascal juga fungsi selain main itu di atas ya. Ya, di atas bagian deklarasi, karena deklarasi fungsi, bagian deklarasi di atas. Ya. Di sini bisa diletakkan di bawah. Bahkan tanpa forward kalau bahasa Pascal ya, bahasa Pascal pakai forward. Ya. Berikutnya oke, itu prototype, ini gunanya ya, gunanya. Ya. Tapi bisa tanpa kita deklarasikan. Ya. Kalau di sini masih ini nih. Atau tergantung compilernya, nanti dicek aja compilernya. Ya. Oke, kemudian ini ada tipe void ya. Fungsi void, display message void, tipenya void. Ya. Ketika void, kita tidak pakai return, ya. Tidak pakai return value, nilai yang untuk fungsinya, karena tipenya void, void kosong ya. Ya. Nah, kemudian pointer sebagai parameter, ya, parameter fungsi. Nah, ini penting nih, ya, void swap, ya, ini tukar ya. Ini kita buat fungsi tukar, nih, ya, prosedur tukar kalau di sini ya. Parameternya ada dua, tipenya pointer, ya. Parameter fungsi swap tipenya pointer. Ini sama dengan fungsi tukar ya, prosedur tukar ya. Ya. Jadi kita simpan dulu nilai dari ya variabel yang ditunjuk oleh pointer A, disimpan di temp. Kemudian nilai dari variabel yang ditunjuk oleh si A sama dengan nilai dari variabel yang ditunjuk si B. Kemudian nilai dari variabel ditunjuk si B sama dengan temp. Ya. Oke. Nah, ketika di running programnya, misalkan diinputkan M-nya 10, oh ini sudah ada ya, M10, M20, ya, kemudian after swapping ini ya, kemudian tampilkan nilai M dan N, ya, nilainya tertukar, ya. Ini sebenarnya kalau di Pascal ini ya deklarasi fungsi atau variabel yang parameternya ditambahkan kata var ya. Artinya transfer parameternya by reference, by address gitu ya. Paham? Ya. Jadi yang ini transfer parameternya yang by reference atau by address, bukan by value. Makanya tertukar. Jadi kalau di sini dihapus bintangnya, tentu ini disesuaikan ya, bintangnya dihapus. Maka hasilnya M10, N20, kemudian after swapping tidak berubah. Nilai M-nya tetap 10, N-nya tetap 20 kalau tanpa pointer. Ya, kalau di Pascal tadi ya deklarasi sebelum tipe datanya ini ditambahkan var. Var ya A integer gitu ya. B juga integer. Ya, seperti itu ya. Ini review lagi, ya banyak reviewnya ya. Ini kalau transfer by reference, tadi pakai bintang ya, transfer parameter by reference. Kalau di Pascal pakai var, di C pakai pointer, ya. Ya, ini masih transfer parameter, oke sama ya. Oke, tidak ada masalah nih ya, transfer parameter ya. Jadi ya kesimpulan di sini kalau ingin transfer parameter by reference pakai pointer, gitu ya. Kalau di Pascal pakai var, ya. Lanjut ya. Nah ini alokasi memori,
Bentar ya, juga penting. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke alokasi memori. Ya, ini untuk penggunaan yang dinamis. Ya, penggunaan dinamis saat program kita eksekusi gitu ya. Jadi penggunaan memorinya bisa turun naik. Ya. Oke, misalkan begini. Jadi misalkan kita alokasikan ya sebuah array dengan 9 indeks. Ya, tentu ini ukurannya sesuai dengan tipe data dari array yang kita deklarasikan ya. Array yang kita deklarasikan. Ya, kalau misalnya jika hanya ada 5 elemen dimasukkan ke array, oke ya. Jadi kita deklarasikan 9, tapi yang dipakai hanya 5 elemen. Memori yang digunakan tetap ya ukurannya, ya. Tidak berubah. Ukurannya tetap ya. Kalau misalkan kita deklarasikan integer di komputer yang prosesornya 64 bit, ya otomatis butuh 4 kali 5, 4 kali 9 ya, 9 elemen. Indeksnya ada 9. Ya. Ada 9 elemen ya. Jadi bukan 5 kali 4, 20. Jadi 9 kali 4 ya, 36. Ya, yang dibutuhkan memorinya tetap 36. Kemudian apalagi kalau hanya ada 3 elemen. Oke, sorry, ini kalau ditambahkan lagi, kalau butuh ternyata kita masukkan lebih dari 9. Nah, nggak bisa ya. Karena maksimum hanya sampai 9. Ya, jadi ini untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Ya. Nah, prosedur untuk membuat penggunaan memori dinamis. Ini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya di stdlib, di header file stdlib. Ini ada fungsi malloc, allocc, free, ya ini untuk melepas ya, dan reloc. Ya. Oke. Sebelumnya kita gunakan fungsi size of dulu. Ya, ini untuk mengetahui jumlah memori yang dibutuhkan ya. Ya, misalkan ini char nim 25. Ini berapa nih? Ya, memori yang dibutuhkan untuk nim. Ya, char nama 25 berapa besar? Atau di sini digabung ke dalam sebuah struktur, struct mahasiswa. Ya, sebuah struct mahasiswa ini berapa besar? Berapa ukuran memori yang dibutuhkan? Ya. Kemudian ini ada tipe data mata kuliah. Ya, ini type def struct. Ini nggak dikasih nama boleh ya. Ya, tidak dikasih nama boleh ya. Ya, tapi ini dikasih nama, bawahnya mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah tipe data bertipe struktur yang sudah dideklarasikan dengan type def. Jadi saat kita gunakan nggak perlu pakai struct lagi ya. Ini ada tiga field. Namam kak 25 karakter, semester integer, SKS integer. Oke. Kemudian ini kita gunakan. Ya. Kita gunakan di fungsi utama seperti biasa kita penggunaan. Oke. Nah, kalau kita ingin tahu berapa ukuran ya tipe data misalkan MHS1 ya, berapa besarnya memori yang dibutuhkan, tinggal kita gunakan fungsi size of. Ya. Kemudian mana lagi tipe data mata kuliah. Oh, ini ada mata kuliah MK1. Ya, MK1 ukurannya berapa, kita bisa gunakan size of. Di sini tidak ada ya, bisa tambahkan nanti saat kalian latihan ya. Nah, ini contoh penggunaannya tadi ya. Ini ada struktur employee ya. Dia char name 40 in ID-nya. ID-nya tipe integer, namanya string
ya dengan 40 karakter. Kemudian ini ada my in tipe integer, kemudian John ini employee ya, bertipe struktur. Ya, ini bisa kita cek. Ya, ini size of my in, size of John, ya, size of ARR, oh ya, ini ada ARR ya. Ya, ya, ini ada in char float double biasanya. Nah, ini kita lihat hasilnya John itu 44. Ya, ukurannya 44. Kita lihat John itu tipenya adalah employee. Ya, employee pertama ada 2 field, nama 40, ID integer. ID ini 4, integer itu 4 ya, 4 byte. Kemudian char masing-masing 1, jadi 40 kali 1, 40 tambah 4, 44 ya. Ya. Kemudian employee, ARR. ARR ini adalah array dengan jumlah elemen ya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Ya, dengan tipe integer. Jadi integer 4 kali 5, 5 kali 4 ya. 20. Ya, yang lain ini sama ya. Ini cek integer 4 ya ini. Berarti ini di running ya di komputer dengan ya prosesor 64 bit ya. 64 bit. Jadi integernya ukurannya 4 ya. Oke, itu penggunaan size of. Kalau itu masih belum, kita buat ini ya, kita buat di mana. Nah, kemudian ini fungsi malloc, cara penggunaannya gimana? Ya, misalkan kita deklarasikan sebuah pointer, ya, sebuah pointer dengan kita setting, ya, ukurannya, ya, ukuran memorinya, ya, ini, ya, dia pointer integer, ya, malloc 100 kali size of integer, 100 kali integer, jadi 400 ya, 400 byte. Kemudian pointernya ini hanya menyimpan alamat pertama dari memori yang dialokasikan. Ya, jadi ada 400 byte. Ya. Bisa juga ini langsung juga boleh ya. 400 gitu, ketik malloc 400. Ya. Kalau di sini 5 kali size of integer. Ya. Ya. Berikutnya nih apa? Oke, kalau ini in bintang PTR. PTR sama dengan ya, ini ukurannya sesuai dengan ukuran integer ya, ukuran integer. PTR sama dengan void. Nah, ini 0 ya. Kalau void ya. Ya. Ini contoh penggunaannya ya, contoh penggunaan. Misalkan ini ada dideklarasikan ada 2 buah variabel integer, i dan n. Kemudian kita diminta menginput nilai dari n. Kemudian dideklarasikan lagi sebuah variabel ARR ya, tipe pointer ya, tipe pointer ya, pointer integer ya, di mana ukuran memorinya sama dengan n kali ya integer. Ukuran memorinya di setting n kali integer ya, n kali integer ya. Jadi kalau n-nya kita masukkan 10 berarti
ARR ini adalah pointer dengan ukuran memori ya 10 kali 4. Gitu ya, 10 kali 4, 40. Kemudian if ARR sama dengan 0, sama dengan 0, ya, jika benar, maka memori tidak dialokasikan. Ya. Oke, kemudian exit keluar ya. Jika tidak, ya memori sudah dialokasikan, kemudian for ya I sama dengan 0, I mulai dari 0 sampai kurang dari N, ARR I ya sama dengan I plus 1. Kita inputkan nilai ya, nilai ya. ARRI berarti nilai array-nya ya, nilai array-nya. Ya, nilai array-nya mulai dari 1 ya sampai N ya, sampai N ya, mulai dari 1 sampai N. Oke, karena ini mulai dari 0 sampai kurang dari N. Kemudian printf the element of array, ya kita tampilkan nilai array-nya. Oke ya. Jadi ini sebenarnya masih belum dinamis ya. Masih belum dinamis sekali ya. Nanti bisa kita, jadi gini, kalau kita deklarasikan pointer biasa saja, ya, pointer biasa saja, ini kita bisa buat linknya ya. Ya, kalau dengan ini nanti array-nya bisa kita apa? Kita lepas memorinya ya, dengan tadi ada statement atau fungsi free ya, fungsi free untuk kita lepas ya penggunaan memorinya. Jadi dinamis gitu ya. Ini belum dilepas nih memorinya ya. Nah, ini baru masuk fungsi free ya. Fungsi untuk membebaskan memori yang sudah di apa namanya di apa namanya? Di booking. Memori yang di booking kita lepas ya. Nah, ini contohnya ini ya, kita deklarasikan variabel p pointer kemudian a integer ya. Oke, kemudian p ya dibuat linknya ya, ini nilai yang ditunjuk oleh p4 ya, p sama dengan nilai dari yang ditunjuk p sama dengan ya p plus nilai ditunjuk p plus a ya, bertambah sebanyak a gitu ya. Kemudian berikutnya p sama dengan 0 ya. Ini sama saja dengan free p ya, dilepas memori yang ditunjuk oleh si p. Oke ya, jadi dilepas lagi gitu ya, dilepas lagi ya. Dengan ini maka penggunaan memori dari program yang kita buat ya bisa di sini apa namanya, bisa ada yang dilepas gitu. Nanti P-nya ini bisa dibuat menunjuk ke yang lain lagi nanti. Ya. Oke, setelah dilepas. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu penggunaan memori yang bisa kita atur ya. Di kelas sebelumnya ada yang bertanya, bisa nggak kalau saat kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya A tipenya integer, penggunaan memorinya 4 byte gitu ya, itu kan diletakkan atau penggunaan yang 4 byte itu kan sudah diatur oleh compiler, posisinya di mana ya di dalam komputer kita. Bisa nggak kita atur sendiri posisinya di mana? Ya, logikanya bisa. Tapi di sini saya belum pernah coba. Logikanya bisa ya. Ya. Dan itulah compiler ya, mungkin pakai bahasa yang lain. Tapi bahasa C kan juga bisa dibuat rendah ya. Ya, tinggal kalian cari aja, coba cari fungsinya. Yang jelas pakai bahasa assembler bisa ya. Kalau pakai bahasa assembler itu rumit sekali buat program ya. Karena banyak yang harus dibuat, diatur, kita atur sendiri. Ya. Oke, kira-kira itu hari ini. Materi utama kita adalah tadi ya, struktur dan pointer. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada,
Ya, insya Allah kita ketemu lagi setiap hari Jumat ya, hari Jumat. Ya, hari Jumat kita latihan ya, baik latihan dari materi hari ini. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pak, responnya apa, Pak? Oh iya, terima kasih. Responsi hari ini tolong jelaskan tentang struktur di dalam bahasa C. Ya, struktur bahasa C. Ya, ya 1 halaman lah cukup. Ya, baik, saya izin ya. Maaf nih, Pak. Yuk, sama-sama.